Perkenalkan, nama saya Afrizal Effendi Jalin. Saya akan menjelaskan tentang diagram fasa F3C. Baik, apa itu diagram Fe3C? Diagram Fe3C adalah diagram yang menampilkan hubungan antara temperatur di mana menjadi perubahan fase selama proses pendinginan lambat dan pemanasan lambat dengan kandungan karbon. Diagram fase besi dan karbida besi Fe3C ini menjadi landasan untuk laku panas kebanyakan jenis baja yang kita kenal. Baik, apa yang harus dipahami? 1. Austenik. Austenik merupakan fase yang terbentuk pada temperatur 1140 derajat Celcius dengan kelarutan karbon 2,08%. Kelarutan karbon akan turun menjadi 0,8% pada 723 derajat Celcius. Hal ini menunjukkan bahwa fase ini memiliki ketahanan karat yang lebih baik daripada fase yang lain. Austenik merupakan fase yang tidak stabil di temperatur kamar, sehingga membutuhkan komposisi panduan lain yang akan berfungsi sebagai penstabil fase austenik pada temperatur kamar. Contohnya adalah mangan atau Mn. 2. Fritz. Fritz adalah larutan padat karbon dan unsur panduan lainnya pada besi kubus pusat badan Fe. Fritz terbentuk akibat proses pendinginan yang lambat dari austenik baja Hayford-Kit pada saat mencapai A3. Fritz bersifat sangat lunak, ulet dan memiliki kerasan sekitar 70-100 BHN dan memiliki konduksivitas yang tinggi. Batas maksimum kelarutan karbon adalah 0,025% Celcius pada temperatur 723 Celcius. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Oke, kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kelompok saya, Afrizal. 3. Delta iron merupakan fasa yang terbentuk dan stabil pada temperatur sekitar 1500 derajat Celcius. Pada daerah ini, karbon yang bisa menjadi intersisi di dalam besi maksimal sekitar 0,09%. Memiliki garis kelarutan karbon lebih dari 0,25% dan kurang dari 0,5%. Fasa delta ini cenderung lunak dan tidak stabil. Pada suhu kamar, struktur kristal yang terbentuk adalah BCC. 4. Sementit. Sementit merupakan fasa intermetalik yang terbentuk pada logam dengan kelarutan karbon maksimal 6,67%. Kelarutan karbon yang tinggi memberikan sifat keras pada fasa ini dan berkontribusi bersama dengan ferrit untuk menentukan kekuatan dari suatu logam. 5. Perlite merupakan satu fasa yang terbentuk dari gabungan dua fasa, perlite dan sementit. Perlite dianggap sebagai satu fasa sendiri karena memberikan kontribusi sifat yang seragam. Seperti dijelaskan di atas, di dalam suatu fasa biasa terbentuk dalam suatu butir. Namun, untuk perlite berbeda, karena ada dua fasa dalam satu butir. Karena butir berukuran lebih besar dan ukuran fasa ferrit dan sementit itu sendiri ukuran kecil yang bisa dikarakterisasi sebesar ukuran identitas dari uji kertas mikro Vickers sekitar 50 mikron, maka perlite atas kesepakatan bersama para ahli material digolongkan sebagai suatu fasa dalam suatu butir. Demikianlah dari saya, Yudhisthira. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. 6. Lebert-Wood merupakan susunan elektron dengan kandungan karbon 4,3%, yaitu
Campuran baterit dengan chemistry bersifat autentik mixture Y plus P3C. 2. Campuran identik dari autentik dengan chemistry. 3. Terbentuk pada temperatur 1130 Celcius. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai garis fase. Yang harus diketahui pertama kali adalah garis-garis mental. Ini menunjukkan garis kandungan karbon, garis vertikal yang menunjukkan garis temperatur banyak. Sebelah kiri menunjukkan operator derajat vertikal. Sebelah kanan menunjukkan temperatur derajat Celcius. Garis putus-putus ini adalah garis order adalah temperatur di mana terjadi transformasi mana itu pada semestik. Sedangkan garis ini menunjukkan garis satu persatu. Garis satu persatu adalah garis temperatur di mana terjadi perubahan autentik gamma menjadi baris pada pendingin. Garis putus-putus ini menunjukkan garis A2. Garis adalah garis temperatur di mana terjadi transformasi mana itu pada varit. Garis ke bawah ini adalah garis A3. Garis 3 adalah temperatur di mana terjadi perubahan velg menjadi autentik atau diagram pada pemanasan. Garis sorang ke atas ini adalah garis CMG. RSCM adalah garis kelarutan karbon pada besi gamma atau oseanik. Informasi apa yang didapatkan diagram tersebut. 1. Fase yang terjadi pada komposisi dan temperatur berbeda dengan pendinginan lambat. 2. Temperatur pembekuan dan daerah-daerah pembekuan panduan FEC bila dilakukan pendinginan lambat. 3. Temperatur cair dari masing-masing panduan. 4. Batas-batas kelarutan atau batas keseimbangan dari unsur karbon fase tersebut. 5. Reaksi-reaksi metalurgis yang terjadi.